Hai semua, gue Wasa. Ya, handphone ini adalah jawaban dari teman-teman yang pengen punya device performance tinggi, UI yang lebih rapih, bebas iklan, baterai gede, awet, ngecasnya cepet, serta harganya tuh mid-range banget, 4 jutaan. At least ini sih yang gue dikasih tahu ya pas pada saat syuting ini. Ini adalah iQOO Z9, mid-range terbaru yang punya performance cukup tinggi di kelasnya dengan harga mid-range yang ya emang mid-range banget. Minusnya gue kasih tahu dulu nih di awal. Handphone ini tidak punya lensa ultra wide. Sisanya lebih banyak kelebihannya. Kita mulai dari variannya dulu ya. Yang masuk ke Indonesia itu ada dua jenis, yakni iQOO Z9 ini yang gue pegang dan iQOO Z9X. Nah, Z9 ini seri yang tingginya. Masuk ke Indonesia juga ada dua warna yang gue pegang ini namanya Breeze Green, jadi hijau gini kayak hijau Tosca gini ya. Dan satu lagi Phantom Black buat teman-teman yang lebih suka warna-warna gelap. Ngelihat desain belakangnya ini tuh identik sama flagshipnya yang iQOO 12. Baik bentuk frame kameranya ataupun letak si kameranya ini agak ke samping gitu ya. Material backdoor sama framenya ini sama-sama polikarbonat. Mewah banget tapi dipegangnya dan ini tuh handphone termasuk tipis. Padahal baterainya itu 6000 mAh guys. Di atas rata-rata handphone zaman sekarang. Tapi balik lagi gue bilang, fisiknya ini pada saat kita pegang mirip kayak handphone-handphone yang lain yang punya baterainya 5000 mAh. Teknologi baterai tipis ini dinamain BlueVolt baterai teknologi. Dan diklaim awet pemakaian sampai 4 tahun yang udah mereka ngetes nih di labnya sana, lebih dari 1600 kali ngecas secara cycle count. Jadi maksudnya tuh dari baterai full dihabisin dulu ya, sampai akhirnya dicas lagi. Jadi bukan sekedar colok cabut kayak gitu doang, bukan. Nah, performa baterainya ini bakalan kita bahas lebih lanjut, gue udah ngetes juga soalnya. Boxnya datang dengan seperti ini bentukannya. Mayoritas warnanya gelap, ada brandingannya iQOO dan ada Z juga di belakangnya. Isinya tuh komplit sampai kepala charger 80 watt flash charge juga kita dikasih. Interface handphone ini sendiri di sebelah atas ini ada lubang mic dan juga ada sensor infrared buat teman-teman jadiin remote. Di sebelah kiri polosan, di sebelah kanan ada volume sama power dan di bawah ada slot SIM yang cuma bisa nampung 2 nano SIM card aja. Ada lubang mic, port Type-C dan speaker. Dan by the way, ini speakernya stereo ya guys, atas dan bawah. Posisi speaker yang bawah juga termasuk enak karena yang tidak kehalangan sama jari kita. Jadi kalau misalkan teman-teman main game ataupun nonton, enak banget ini handphone dipegangnya. Layarnya juga luas dan cakep ini, dilihatnya tuh kayak nempel banget gitu loh. Kayak nggak ada gap antara icon sama layar yang kita sentuh. Spek layarnya sendiri ini tuh AMOLED ya, 6,67 inch, 1,5K, ya 1500K Full HD+, 144 Hz juga refresh rate-nya dengan peak brightness-nya nyampe 4500. Terang ini loh guys handphonenya. Fingerprint juga di dalam layar dan performanya gue bisa bilang aman banget. Oh ya, anti gores bawaan juga udah kepasang dan ini layarnya flat. Enak kalau misalkan teman-teman mau ganti ke tempered glass nanti ke depannya. Pas pertama nyalain, memori yang kemakan itu ada hampir 24 GB dengan sistemnya 21 GB. Nah, storage yang gue pegang ini 256 GB. RAM-nya juga udah langsung ke extend dari bawaannya, jadinya 12 plus 12 GB. Terus ngebuka Play Store juga nggak banyak yang minta diupdate, cuma 27 aplikasi aja. Ini handphone ternyata lumayan sedikit ya bloatware-nya. Nah, dengan spek kayak gini, terus juga dipaduin sama chipsetnya itu Snapdragon 7 Gen 3. Gue ngetes beberapa benchmark pastinya. Yang pertama, yang paling kalian demen yaitu ya udah Antutu 10. Dapat skornya 823 ribuan poin. Terus gue ngetes juga PC Mark 10 10.384 poin. Lanjut lagi Geekbench 6 segini nih buat yang single ataupun multi core-nya dan ini termasuk gede sih. Yang keren lagi adalah pas gue throttling test, ini handphone cuma turun performanya 5% aja. Sisanya tuh mulus. Ini handphone juga ya kalau teman-teman ngetes kayak gitu wajar lah ya, panas. Tapi panasnya juga cepet banget hilangnya. Nggak heran, soalnya si iQOO juga ngeklaim dia tuh punya vapor chambernya kali ini lebih gede ukurannya. Dan vapor chamber ini juga sama kayak yang dipakai di seri flagshipnya iQOO 12. Jadi ya fitur flagship diturunin ke seri mid-range-nya sama iQOO ini, which is good. Gue tes main game Genshin Impact, defaultnya itu low 30 fps. Gue ubah ke medium dan fps-nya juga jadi 60. Ini masih aman-aman aja, main sejaman, cuma anget-anget kuku aja. Main real drum, lancar, touch delay gue bisa bilang nggak ada.
Terus game baru juga nih, Solo Leveling. Grafiknya gue mentokin ke yang paling kanan 60 fps dan anti aliasingnya juga gue onin. Lancar jaya, smooth banget melihatnya. Pokoknya teman-teman tuh enjoy the game, enjoy juga entertainment nonton di handphone ini. Kayak yang gue bilang tadi ya, speakernya stereo. Oke, lanjut nih soal baterainya yang tadi. Dengan kapasitas yang 6000 mAh, gue ngecek SOT-nya ini bisa nyampe 14 jam lebih banyak gitu loh. Itu pun masih sisa 17%. Ngecasnya dari 1% sampai full kurang dari sejam alias 58 menit. Oke, lanjut ke kameranya. Walau kita nggak dikasih lensa ultrawide, kita tuh dikasih lensa utama yang mumpuni. 50 megapiksel resolusinya, terus sensornya juga pakai Sony IMX882 ditemenin sama lensa depth 2 megapiksel. Buat selfie-nya 16 megapiksel. Mode-mode kameranya ada banyak nih, teman-teman monggo dilihat. Terus ada mode Pro-nya, setting-settingannya juga kayak begini. Dan buat teman-teman yang suka nanyain soal dual video, bisa nih ya di iQOO Z9 ini ada opsinya. Buat watermark juga ada banyak nih pilihannya. Teman-teman silakan dipilih sesuai selera aja. Nah, buat hasilnya sendiri, kalau gua sih suka sih, apalagi SDR-nya itu termasuk cakep. Pas preview, kalau kita misalkan lagi ngelihat langitnya tuh putih banget. Tapi pas post processingnya, kita tuh jadi ngelihatnya jelas gitu loh. Terus buat mode bokehnya juga rapih nih, mau sendiri ataupun 2 orang. Udah oke lah pokoknya buat handphone yang lebih utamain performancenya ini. Kameranya bisa dibilang aman buat dipakai sosmedan tiap hari. Videonya, kemampuan ngerekam kamera belakang bisa nyampe 4K 30 fps dan kalau teman-teman mau 60 fps cuma bisa di 1080p dan 720p-nya. Nah, ini agak jomplang sama lensa depannya, soalnya cuma mentok di 1080p 30 fps aja, nggak bisa 60 fps. Oke, yang ini adalah contoh video 4K 30 fps dengan stabilisasinya standar. Oke, panning kanan kiri, tilt up, tilt down. Kita bawa jalan lagi aja kayak gini dan kita tes fokusnya seperti biasa ke daun ini sana. Oke, smooth ya. Tapi ini gue ngeliat previewnya untuk yang 4K kayak masih rada patah-patah sih, mungkin antara emang softwarenya ya yang gunanya tuh untuk menstabilisasikannya agak gimana gitu, kayaknya masih perlu update lagi. Abis ini kita cobain yang 1080p 60 fps. Cuma kalau teman-teman pilih 60 fps itu stabilisasinya auto off, jadi nggak bisa dinyalain. Oke? Oke, ini yang 1080p 60 fps. Kalau di bawah jalan shaky-nya berasa ya. Tuh, gue ngelangkah. Wah, ada kolam renang. Nantinya akan jadi kolam renang, airnya butek banget. Oke. Abis ini kita cobain yang video selfie-nya. Lanjut. Ya, ini yang selfie-nya cuma mentok di 1080p 30 fps. Gue bawa jalan kayak begini. Ini syuting jam 11:45, jadi bentar lagi udah jam 12. Kayak biasa bareng anak-anak. Itu persepsi. Ya, cuma emang sebagian doang. Nah, ini udah di-kick, yang ini udah di-kick memang. Anti persepsi. Mantan. Karena nggak pernah ikut touring. Pokoknya ini cuma mentok di 1080p 30 fps dan stabilisasinya off juga untuk yang lensa depannya. Gimana menurut teman-teman? Bagus kamera depan atau belakang? Coba tulis di kolom komentar. Lanjut. Jadi kesimpulannya dari gue buat teman-teman yang nyari handphone, terutama lebih nyari yang kuat seharian dan lebih seringnya dipakai buat main game atau nonton drakor gitu misalkan, ini handphone yang cocok. HP dengan baterai 6000 mAh nggak khawatir cepat habis, dan kalaupun habis ngecasnya juga nggak pakai lama.
Cuma tetap aja, jangan dipakai sambil ngecas ya, biar lebih awet aja sih baterainya. Soalnya nih iQOO juga punya indikator baterai health gitu guys. Takutnya teman-teman tuh bakal kepikiran kalau nggak 100% lagi ya. Buat harganya ada di angka 4 jutaan. Asik sih pokoknya nih handphone. Monggo teman-teman cek aja link di deskripsi buat lihat detail harganya, dan mungkin aja ada bonus-bonusnya atau cashback, dan ya udah pokoknya diklik aja. Paling satu lagi, hampir ketinggalan. Update handphone ini kata iQOO Indonesia adalah 2 tahun Android dan 3 tahun security patch. Dah, kayak gini aja pokoknya yang bisa gue sharing-sharing ke teman-teman soal iQOO Z9 ini. Kalau ada pertanyaan, monggo drop aja di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.